Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang sosial budaya, kemudian kondisi geografis yang mendukung negara-negara ASEAN. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi politik di negara-negara ASEAN itu sendiri. Nah, negara ASEAN itu ada 10 negara sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, dari negara-negara ASEAN yang ada itu ada bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda. Nah, bentuk pemerintahan adalah sistem yang digunakan dalam mengatur negara. Sedangkan bentuk negara adalah dasar untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Nah, dalam bentuk negara ini di ASEAN ini terbagi menjadi dua. Yang pertama negara kesatuan dan yang kedua negara serikat. Oke, dari 10 negara ini kita berusaha untuk mengenalnya dan mempelajarinya. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang bunyinya ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran ya. Makanya kita juga senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya karena di sana banyak hal yang mengatur dalam kehidupan kita. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat ayat 3. Baik, mari kita pelajari kondisi politik di masing-masing negara. Yang pertama adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara kita ini menganut sistem politik demokrasi Pancasila, ya, di mana Pancasila itu juga menjadi dasar negara kita. Dalam demokrasi Pancasila, ya, semuanya itu nanti di tangan rakyat, ya. Pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya, dan dari rakyat untuk memikirkan rakyat. Nah, bentuk negara kita adalah republik presidensial, ya. Kepala negara adalah presiden dan juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota kita di Jakarta dan kita bergabung di ASEAN itu pada tahun 1967 sehingga disebut sebagai pendiri ASEAN juga. Kemudian yang kedua adalah Malaysia. Nah, kalau di Malaysia ini menganut sistem politik federasi, nah, di mana di Malaysia ada 13 negara bagian dan 3 wilayah sekutu. Bentuk negaranya adalah kerajaan, kepala seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya di Kuala Lumpur, bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Bergabung di ASEAN pada tahun 1967. Kemudian yang ketiga adalah negara Filipina. Sistem politik di Filipina adalah demokrasi. Bentuk negara republik presidensial, sehingga kepala negara dan kepala pemerintahan itu satu, yaitu seorang presiden. Nah, ibu kota Filipina itu di kota Manila. Bahasa nasionalnya di sana ada 3 ya, yang biasa digunakan masyarakat Filipina, yaitu bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol.
bergabung di ASEAN 1967. Ini termasuk pendiri juga. Yang keempat adalah negara Singapura. Sistem politiknya adalah demokrasi. Bentuk negaranya republik. Nah, ini beda. Nah, kalau di Singapura itu kepala negaranya presiden, namun kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, ibu kotanya juga di Singapura. Kemudian bahasa nasionalnya ini adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini digunakan, ya kemarin kita pelajari ya, untuk pengantar perdagangan, karena di sana adalah mengandalkan perdagangan yang besar. Nah, di samping itu ada bahasa Melayu, Mandarin, dan juga bahasa Tamil. Bergabung di ASEAN pada tahun 1967. Kemudian yang kelima adalah negara Thailand. Thailand ini juga termasuk pendiri ASEAN ya. Di sana bentuk negaranya adalah monarki konstitusional atau kerajaan. Nah, kepala negaranya adalah seorang raja. Namun kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ya, ibu kotanya berada di Bangkok. Nah, Thailand ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ya, subhanallah ya. Ini tidak pernah dijajah. Beda dengan negara kita, dijajah lama sekali, 3,5 abad. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Thai. Bergabung di ASEAN sama 1967 karena pendiri. Kemudian negara Brunei Darussalam, ya, bentuk negaranya adalah monarki absolut. Nah, ini dipimpin oleh seorang sultan. Ya, kepala negaranya adalah seorang sultan. Ya, kalau sekarang ini Sultan Hasanah Bolkiah namanya. Nah, kepala pemerintahannya, nah, di sana adalah seorang perdana menteri. Nah, ibu kota Brunei ini Bandar Sri Begawan. Bahasa nasionalnya ada dua, yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Bergabung di ASEAN, nah ini belakangan ya. Kalau yang lain itu pendirinya 1967, sedangkan Brunei Darussalam baru bergabung pada tahun 1984. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Bentuk negaranya adalah republik. Kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kotanya di Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Bergabung di ASEAN. Ini tambah belakang lagi yaitu 1995. Negara Myanmar. Bentuk negaranya republik. Kepala negaranya seorang presiden termasuk menjadi kepala pemerintahannya. Ya, ibu kota Myanmar itu di Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya bahasa Myanmar dan bergabung di ASEAN ini 1997. Selanjutnya negara Laos, ya, bentuk negaranya republik. Negara dipimpin oleh seorang presiden. Nah, menjalankan pemerintahannya di dalam pemerintahan dilaksanakan oleh seorang perdana menteri. Ibu kotanya adalah di Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao. Bergabung di ASEAN pada tahun 1997. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Bentuk negaranya ini monarki konstitusional. Dengan kepala negara adalah seorang raja dan kepala pemerintahan perdana menteri. Ibu kotanya di Khmer. Bahasa nasional pun adalah bahasa Khmer. Bergabung di ASEAN 1999. Nah, dari ke-10 negara ASEAN tadi, itu kenapa mereka menjadi satu di ASEAN atau bergabung di dalam ASEAN? Karena ada persamaan kondisi politik di negara masing-masing. Nah, yang pertama adalah persamaan pandangan tentang politik
ya untuk memantapkan anggota ASEAN agar menjadi kesepakatan negara-negara ASEAN itu sebagai negara yang bebas nuklir semuanya. Kemudian yang kedua, karena adanya kerjasama regional untuk kehidupan yang lebih baik dari masing-masing negara. Ya, regional itu dalam satu kawasan ya, kawasan Asia Tenggara di sini. Ya, kemudian ke-10 negara itu juga menjadi anggota PBB semuanya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk mewujudkan kawasan yang damai dan patuh terhadap peraturan PBB. Nah, di samping persamaan itu ada perbedaan, ya, perbedaan kondisi politik di negara ASEAN. Nah, ini di negara ASEAN itu bisa menjadi kita pilih menjadi dua ya bentuk negaranya, yaitu pertama bentuk negara republik. Nah, mana saja yang berbentuk republik negaranya? Yang pertama ini adalah Indonesia. Nah, Indonesia tadi saya sampaikan bahwa menganut sistem demokrasi Pancasila gitu ya. Ya, di mana kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat, sehingga presiden itu adalah melaksanakan amanah konstitusi, yaitu amanah rakyat. Yang kedua negara Myanmar. Kalau Myanmar ini presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kalau di sana hanya ada satu partai politik. Beda kalau di Indonesia ada menganut banyak partai politik gitu ya. Kalau di Myanmar itu hanya satu partai politik. Yang ketiga negara Filipina. Ini presiden sebagai kepala negara. Nah, namun di sana terdapat parlemen yang dipilih secara terpisah dengan presiden. Singapura, presiden sebagai kepala negara, ya, namun perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan. Yang kelima, Vietnam, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Yang terakhir, negara Laos, ya, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri dipilih oleh presiden. Nah, kalau di sana setelah presiden terpilih, presiden itu memilih perdana menteri dan harus disetujui oleh parlemen, ya, sehingga nanti perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, bentuk negaranya kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang bentuk negara kerajaan ini ada 4. Yang pertama Brunei Darussalam, ini monarki absolut ya, sehingga ini raja sebagai kepala negara, itu semuanya di tangan raja. Negara Thailand, ya, pemerintahannya menganut sistem monarki konstitusional. Kemudian negara Kamboja, yaitu sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki konstitusional, sama dengan Thailand. Dan yang terakhir adalah negara Malaysia, ya, sistem pemerintahannya adalah parlementer, ya, dengan sultan, ya, di sana ada sultan atau raja sebagai kepala negara. Nah, namun di sana memilih perdana menteri. Ya, di sana juga ada pemilihan, tapi hanya memilih seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, mungkin itu dulu anak-anak Pak Amin untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.